Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang cara mengisi DRH atau daftar riwayat hidup bagi yang udah lulus tes SKD dan SKB dan lolos di integrasi. Itu juga selamat ya bagi teman-teman yang lulus, dan yang bagi belum, semoga tahun depan bisa lulus. Nah, langsung aja di atas sebelah kanan itu ada ya sscasn.bkn.go.id. Nah, kali ini aku bakal ngasih taunya ini lewat handphone, jadi bukan laptop atau komputer. Nah, langsung aja scroll, terus ada tombol login, tekan tombol loginnya. Nah, ini direkomendasikan menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru. Nah, pastikan udah terupdate ya teman-teman. Terus langsung aja di sini ada login pendaftaran. Langsung aja kita masukin nick yang buat login. Nah, ini nick aku udah tersave ya. Nanti langsung aja masuk. Nah, di sini kita udah masuk ya di resume pendaftaran awal. Ini foto aku galak banget ya. Nah, ini dia datanya. Langsung aja kita scroll paling bawah. Nah, di sini bakal ada tulisan seleksi SKB CPNS. Selamat, Anda lolos. Nah, di sini bakal ada dua pilihan, yaitu kalau mau lanjut tekan ya, atau tidak kalau misalkan ingin mengundurkan diri. Nah, di sini kita ambil ya, lalu silahkan klik tombol pengisian daftar riwayat hidup. Nah, udah diklik. Nah, di sini kita lihat di atas ada perorangan pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Nah, di sini kita diminta untuk pastikan mengisi daftar riwayat hidup dengan teliti, karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jadi itu maksudnya, kalau kita udah diakhiri ya, nggak bisa diubah, tapi selama kita belum tekan tombol akhiri, itu masih bisa diubah. Jadi jangan buru-buru tekan tombol akhiri. Aku aja udah isi dari kemarin, tapi aku belum tekan. Mana tahu nanti ada yang kelupaan, atau ada yang mau ditambah, dikurangi, atau ada yang mau diubah ya teman-teman. Di sini kita diminta untuk isi biodata. Ini udah masuk sendiri ya. Nomor induk kependudukannya itu udah masuk dari data awal waktu kita ngelamar pertama. Terus nama sesuai KTP, nama sesuai ijazah, dan nama aku tanpa gelar. Ada titelnya itu karena waktu ngupdate KK itu terchecklist masukin titel, jadi titelnya jadi masuk di KTP aku, dan waktu aku daftar dan ujian juga nama aku ada titelnya. Makanya kadang ada yang nanya itu karena di KTP aku seperti itu gitu. Terus di sini juga kita diminta masukin gelar depan ijazah. Kalau kita nggak ada, tekan strip aja. Terus gelar belakang ijazah aku SKM, kalian apa tinggal tulis aja. Kalau misalnya nggak ada, tekan strip. Terus tempat lahir ijazah, aku lahirnya Perawang. Cuman Perawang itu kan kecamatan ya, Tualang. Perawang desa, Tualang kecamatan. Jadi tulisnya itu tingkat kabupaten. Jadi kabupaten aku Siak gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian nggak ketemu, ini diklik gitu ya teman-teman. Nanti klik aja namanya, nanti bakal muncul di bawahnya, baru kita klik. Nah, tuh harap mengisi bagian ini. Jadi kita tulis. Nah, muncul kayak gini. Baru kita klik Siak Kabupaten. Nah, ini pastikan banget sinyalnya harus bagus. Kalau nggak, dia nggak akan muncul, ditunggu berapa kali pun. Jadi caranya kalau misalnya nggak muncul, di reload aja, atau diulang, di close aja, habis itu dibuka lagi, ulang lagi. Itu sih caranya kalau sinyalnya jelek. Jadi pastiin
pakai wifi atau pakai sinyal data yang kencang gitu. Terus tempat lahir KTP aku Perawang. Jadi yang tadi aja tuh yang tempat lahir ijazah itu harus tingkat kabupaten. Ini baru ikut KTP Perawang, terus tanggal lahir yang di ijazah, tanggal lahir yang di KTP. Kadang ada yang berbeda ya teman-teman. Kalau aku alhamdulillah sama. Terus jenis kelamin wanita, agama Islam, status perkawinan menikah, email, masukkan email yang aktif ya, dan nomor telepon yang aktif. Lalu nomor ponsel yang aktif. Jadi nomor ini pastikan udah terhubung sama WhatsApp ya, soalnya kalau pemberkasannya ada yang salah, orang itu bakal menghubungi kita melalui telepon ini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, mereka menghubungnya lewat WhatsApp yang tertera di kita masukkan di sini di daerah ini. Terus alamat domisili tinggal pilih ya, pilih provinsinya, aku Riau. Ini diklik ya, bukan diketik. Nah, ini juga pilih kabupaten. Kabupaten aku di scroll aja ya. Aku Siak. Terus kecamatan aku di sini Tualang, dia. Nah, kelurahan lainnya, lalu tulis Perawang Barat. Nama jalan, alamat lengkapnya baru aku masukin alamat lengkap aku. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya nama jalan kalian nggak ada di KTP ya kan, tulis saja jalan nama perumahan kalian, misalnya kalian yang tinggal di perumahan atau apa, pokoknya sesuai KTP. RT RW juga boleh kalian tulis di sini atau nama desanya, kode posnya jangan lupa. Terus di sini ada keterangan lainnya, tinggi badan 168 cm, berat badan 55, kalian masukkan aja sesuai kalian. Nah, di sini ada ciri-ciri lainnya. Kita bisa milih di sini warna rambut, ada hitam, coklat, putih, pirang. Kalau aku pirang ya. Nah, di sini bentuk rambut ada lurus, ikal, keriting, bentuk muka bulat, warna kulit putih. Tinggal pilih aja. Nah, di sini hobi juga sama kayak tadi ya. Hobinya kita bisa pilih kayak gini, menulis bisa isi berapa, bisa isi beberapa ya, nggak harus satu, atau mau dihapus tinggal delete aja kayak gini ya. Terus masukin keterangan hobinya, terus sedang hamil atau tidak. Nah, ini keterangannya. Yang tanda-tanda ada bintang merah itu wajib diisi ya. Kalau misalnya nggak diisi, kita nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Baru selanjutnya masukin captcha sesuai itu, pastikan captchanya sama, terus tekan selanjutnya. Oke, di sini lanjut kita ke program pendidikan. Nah, nanti kalau misalnya kita kan udah oke tuh yang tadi, ternyata ada yang pengen kita ubah gitu ya kan, bisa kita balik ke belakang lagi, tekan aja yang di atas ini tuh. Nih, kita bisa pindah-pindah, jadi jangan takut salah sih ya. Bisa diisi. Ini captcha-nya di bawah sekali. Ini captcha 9 AAA. Nah, kita lanjut lagi yang tadi yang pendidikan. Nah, di sini pendidikan kita diminta untuk masukin pendidikan yang SMP, SMA sampai pendidikan terakhir dari SD ya. TK nggak masuk. Terus di sini diminta nama, akreditasi, tempat, nomor ijazah dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita mau apa, tekan aja tambah pendidikan, terus pilih tingkat pendidikannya di sini ya. Kalau udah dipilih, misalnya aku pilih di sini.
SLTA kejuruan misalnya. Jurusannya apa? Kita ketik aja di sini. Misalnya aku waktu itu ilmu pengetahuan. Ini juga ditunggu ya. Nah nih, kita harus pilih di sini. Jadi kita nggak bisa klik gitu. Jadi tunggu ini ya keluar. Ini harus kayak lagi sinyalnya bagus. Kalau nggak bakal keluar. Nah ini dia kan nggak terklik. Ilmu pengetahuan, tunggu sebentar. Nah klik dia, ilmu pengetahuan alam. Nah baru masuk. Nah itu udah kan. Terus nama sekolah ini bisa diketik aja namanya, akreditasinya. Tekan strip kalau nggak tahu ya kan. Terus tempat, nama tempat, isi nama kota atau negara atau kabupaten bisa juga ya. Terus tempat ini juga kita tunggu kayak tadi ya, misalnya aku Siak kan, kita ketik gini, tunggu Siak. Nah gitu ya teman-teman. Nah yang lain bisa di nomor ijazah itu biasanya di bawah, ada yang di sudut kanan atas. Kalau misalnya nomor ijazah itu tergantung sekolah masing-masing, beda-beda ya tempat ijazahnya, nomornya juga. Tanggal ijazah itu biasanya yang di atas tanda tangan itu ijazahnya, tanggal ijazah. Terus nama pejabat penanda ijazah, masukin namanya, nama penanda tangan sesuai yang di ijazah itu. Nah di sini aku nah contohnya aku di sini aku kan nggak tahu sebenarnya akreditasinya. Jadi kalau misalnya udah kita bikin, bisa kita ubah gini. Nah aku nggak tahu sebenarnya akreditasinya, jadi kita isi aja strip, atau kalau nggak salah sih emang C ya. Kalau misalnya kayak gitu kita masih kita ubah-ubah. Terus ini aku ada MDA, SD, S1. Terus di sini ada kursus aku ada ikut kursus bahasa Inggris. Jadi di sini sama ya, kita masukin nama kursus pelatihan instansi pemerintah penyelenggara. Jadi ini kalau nggak diadain sama pemerintah, kosongin aja. Baru nih jenis kursus di sini sama kayak tadi, misalnya menulis atau bahasa Inggris. Nah klik ini ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita klik, kita harus tunggu. Kalau itu belum keluar, nggak akan masuk. Baru buat tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, tempat. Jadi tempat ini kayak tadi ya caranya. Terus institusi penyelenggara. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada kursus pun boleh nggak diisi, jadi nggak masalah. Lanjut. Nah di sini ada pekerjaan. Nah aku sebelumnya kerja nggak ada apanya sih, SK-nya ya. Jadi aku nggak ngisi pekerjaan ini. Kalau misalnya kalian ada, bisa diisi. Kalau nggak salah beberapa pekerjaan itu bisa menambah masa kerja, jadi mempercepat kalian mempercepat gaji naik. Terus tanda jasa atau penghargaan ini kayak lencana gitu, aku nggak ada isi ya. Ini mungkin bagi yang udah pernah kerja di mana gitu terus dapat penghargaan. Bisa contohnya di sini kayak Mahaputra, Adipurna, Pratama, RI. Jadi aku nggak ngisi sih. Nah terus di sini prestasi. Aku banyak sih ya ikut kayak event-event gitu. Cuman nggak aku masukin semua. Jadi aku cuman masukin yang
2 dari itu aja. Waktu itu kebetulan ada ikut bujang darah, jadi itu tingkat kabupaten. Aku pernah sih ada yang ikut tingkat provinsi fashion salah satu brand gitu kan, cuman nggak aku masukin sih, mungkin kayaknya nggak ngaruh aja sih ya. Terus lanjut ada keluarga. Nah, di sini yang pertama bagi yang punya istri atau suami, di sini kita diminta masukin data istri atau suami. Nah, di sini bisa masukin nih kakak, pekerjaan, nama, tempat lahir. Nah, tempat lahirnya sama kayak tadi ya. Terus tanggalnya ini, cara ngisi tanggalnya ini tunggu. Nah, ini tahunnya dulu kita klik gini. Back kan ya. Jadi tahunnya kita klik, baru dicari dulu tahunnya. Misalnya tanggal lahirnya misalnya 90 kan. Nah, ini kita klik, baru pilih bulannya, baru cari tanggalnya, misalnya segini ya kan. Gitu. Jadi gitu caranya. Jadi nggak bisa kita klik gini. Kalau klik kayak gini jadi nggak ketemu. Di komputer kemarin aku gitu juga. Nah, jadi salah ya. Jadi caranya itu harus diklik, terus tahunnya ini kita cari gitu. Oke, lanjut. Kalau misalkan bingung, ulangnya dari pertama, terus lakuin kayak aku tadi, klik cari tahunnya dulu, habis itu bulan baru tanggalnya. Terus perusahaan ini kosongkan kalau nggak apa, terus perkawinan, akte menikah, tanggal menikah, status hidup ini bisa hidup atau mati ya. Ini nanti datanya berguna untuk tunjangan istri dan anak jika kalian di instansi kalian dapat. Jadi kan tunjangan itu kan beda-beda ya setiap instansi, jadi isi aja, mana tahu dapat. Nah, selanjutnya anak, sama kayak tadi, tinggal dipilih. Di sini masukkan nik, kakak, terus pekerjaan. Kalau aku tulisnya belum bekerja, ini dia. Terus nama, tempat lahirnya kayak tadi ya, tingkat kabupaten ya teman-teman. Kalau misal di aktenya tertulis di apa, cari di kabupatennya tulisnya. Terus tanggal lahir, perusahaan ini kosongin aja, jenis kelamin, terus status hidup. Nah, nanti bakal terisi seperti ini. Kalau misalkan mau ubah, bisa diubah atau dihapus. Nah, terus selanjutnya data orang tua kandung seperti tadi ya ngisinya. Nah, selanjutnya adalah saudara kandung. Jika keluarga kalian misalnya ada yang PNS ya, misalnya orang tua, keluarga, atau mertua, suami. Jadi caranya diisi NIP-nya itu. Diisi datanya kan, nama, tanggal lahir, terus nanti ada tombolnya ditekan cari. Nah, nanti misalnya di sini kan, ini nomor kakak. Nah, kalau misalnya kita pilih kerjaannya ini pegawai, mana ya? Pegawai negeri sipil. Nah, di sini kita diminta masukin NIP-nya. Nah, nama, baru cari ASN. Nah, nanti bakal keluar datanya. Itu wajib ya teman-teman. Nah, di situ nanti bakal keluar di mana institusinya. Nah, selanjutnya kita juga diminta untuk memasukkan data bapak atau ibu mertua ini bagi yang udah menikah ya. Jadi kalau misalnya single, kalian dikit aja ngisi datanya. Nah, itu dia tadi udah selesai. Jadi datanya itu gunanya untuk mendapatkan tunjangan suami dan tunjangan anak. Kalau misalnya orang tua atau mertua, aku belum pernah dengar ya tunjangan untuk orang tua dan mertua ya. Terus selanjutnya
Aku ada sih waktu itu ikut organisasi di kampus, badan legislatif mahasiswa, cuman nggak begitu aktif ya, jadi aku nggak ngisi. Aku nggak tahu ini manfaatnya apa. Mungkin kalau misalnya ada suatu hari bermanfaat dan bisa diubah, mungkin nanti baru aku isi. Kalau misalnya ada teman-teman yang tahu, komen di bawah ya. Bagi kalian yang mau ngisi, tinggal dipilih aja. Di sini ada nama organisasi, sertifikasi, jabatan organisasi, nama kependudukan, tanggal mulai. Nah, itu dia. Terus keterangan lain, nah ini diminta ngisi nomor surat SKCK. Jadi dulu namanya SKKB ya, sekarang udah SKCK. Nah, masukin nomor suratnya, terus tanggal surat. Terus nama pejabat penanda tangan surat. Terus nomor surat kesehatan jasmani dan rohani. Nah, ini bagi kalian yang surat jasmani dan rohaninya gabung, itu ditulis satu, tapi kalau misalkan berpisah, masukin 2 nomor seperti aku nih, terpisah ya. Masukin 2 nomor, cuman dipisah dengan garis miring, nggak perlu ditulis yang mana nomor jasmani, yang mana nomor rohani. Dan tanggalnya, kalau misalnya kalian meriksakan kesehatan itu beda hari, masukin tanggal yang ada di surat kesehatan jasmani. Cara masukin tanggalnya sama yang kayak aku bilang tadi. Terus masukin nama dokter tanpa gelar kayak tadi ya, dipisah dengan garis miring, tanpa gelar dan tanpa nama rumah sakit, tanpa jabatan. Terus nomor surat nabzanya kayak gitu juga, tanggalnya. Terus nama pejabatnya tanpa gelar. Terus ini ada keterangan lain yang perlu ditambahkan jika ada misalnya saya memiliki disabilitas fisik. Kalau misalnya kalian mempunyai disabilitas, tapi kalau enggak tinggal kosongin aja, nggak perlu diisi. Terus masukin captcha-nya 77F9. Lalu tekan selanjutnya. Nah, itu tadi udah selesai semua ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngubah, tinggal tekan aja ini balik-balik lagi, bisa mau berapa kali pun. Mau ubah atau mau memastikan lagi atau mau menghapus. Jadi bisa tinggal balik. Nah, ini lanjutnya mengisi dokumen. Nah, di sini kita diminta untuk mencetak daftar riwayat hidup. Tekan aja tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Nah, kita tekan, itu bakal kita download, terus di download ya kan. Dan kita coba ya, download. Kita buka ya. Nah, di sini udah keluar, fotonya udah aku ubah, nanti aku kasih tahu cara ngubahnya. Jadi di sini jangan lupa nanti pas udah di print, kalian tempel lagi dengan foto 3x4 terbaru ya teman-teman. Nah, terus di ini kan ada tandanya, ada tanda bintang tutup kurung. Itu kita tulis nama kita pakai tulisan tangan, pakai pena tinta warna hitam, tulisan kapital, tulisan huruf besar semua. Nanti juga seperti itu juga kayak tanggal lahir dan kabupaten ini kita tulis pakai tangan ya, nama 3 ini. Yang lainnya udah biarin. 3 ini dan yang lainnya udah ya. Oke. Selanjutnya cetak DRH riwayat. Nah, ini kita download. Nah, ini DRH-nya, nanti pastikan sendiri ya data kalian udah bener atau belum. Terus nanti scroll aja paling bawah. Nah, ini kita tulis kabupaten atau nama kota, terus tempelin materai, terus tanda tangan. Pastikan tanda tangannya itu
mengenai materai baru di scan ya. Nanti DRH ini yang bakal diupload. Jadi jangan lupa pakai materai dan tempel foto 3x4 ditulis tangan nama tadi. Selanjutnya ini tinggal upload dokumen-dokumen yang diminta. Lalu kalau udah tinggal tekan akhiri proses pengisian DRH. Oke, good luck teman-teman.